Gempa guncang Sarmi, rumah dan bangunan rusak. Polisi ungkap 3 otak pencuri hewan ternak. Razia pabrik miras lokal Shopee, pemilik diduga ASN. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Gempa bermagnitudo 6,4 terjadi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada Selasa sore sekitar pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di laut 27 km tenggara dari Sarmi dengan kedalaman 13 km dengan koordinat gempa berada pada 1,90 lintang selatan dan 138,99 bujur timur. Akibat gempa tersebut menyebabkan warga panik dan lari berhamburan keluar rumah. Bahkan gempa menyebabkan sejumlah rumah warga, kantor, hingga gereja dilaporkan rusak berat. Bahkan kuatnya gempa membuat motor yang terparkir dan barang-barang milik warga berjatuhan. Dari data kepolisian Polres Sarmi, terdapat 1 gereja rusak, jembatan retak, dan pagar RSUD Daber rubuh, dan puluhan rumah warga mengalami retak. Hingga Rabu pagi belum ada laporan korban jiwa, namun BPBD Kabupaten Sarmi dan aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pemantauan dan pendataan kerusakan dan korban. Sementara dari pemantauan BMKG wilayah 5 Jayapura, hingga Rabu pagi tercatat ada 116 gempa susulan dengan gempa terkuat berkekuatan magnitudo 5,1. BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi gempa susulan yang masih akan terus terjadi. Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 dengan update parameter 6,3 di wilayah Kabupaten Sarmi. Gempa ini memiliki kedalaman 38 kilo berlokasi di darat atau kurang lebih 43 km arah tenggara Sarmi. Gempa bumi ini berdampak terhadap kerusakan di wilayah Kabupaten Sarmi. Ada beberapa bangunan rumah, tempat ibadah, dan pagar-pagar di sekitar Kabupaten Sarmi yang rubuh. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Polres Kepulauan Yapen atas gugurnya Ibda Aris Suranto yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan Polres Yapen pada Sabtu malam. Ibda Aris Suranto gugur saat menjalankan tugas pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua di distrik Raimbawi, Kepulauan Yapen, Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menjelaskan, saat itu Ibda Aris Suranto bersama 7 anggota Polri lainnya melakukan pengamanan rekapitulasi perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur Papua tingkat distrik sejak Sabtu pagi. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Ibda Aris Suranto mengaku nyeri pada dada kiri dan sesak nafas, sehingga Ibda Aris Suranto dilarikan ke Puskesmas Raimbawi untuk mendapatkan penanganan medis. Namun karena keterbatasan fasilitas di Puskesmas, Ibda Aris Suranto kemudian dirujuk ke RSUD Yapen. Namun setelah sampai di RSUD Yapen, nyawanya tak tertolong. Dugaan sementara, Ibda Aris sesak nafas karena kelelahan melakukan pengamanan sejak pagi. Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan jasanya, jenazah almarhum Ibda Aris dimakamkan secara dinas kepolisian di Taman Makam Bahagia Serui dan dihadiri ratusan pelayat baik dari keluarga maupun Polres Yapen. Namun, sesampainya di Puskesmas karena fasilitas medis yang terbatas, diarahkan untuk membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Ibu Kota Kepulauan Yapen. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, yang bersangkutan sampai dan menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
Polri pun menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Ibda Aris Suranto yang merupakan sosok perwira Polri teladan yang berdedikasi tinggi dan selalu mengedepankan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Ribuan warga yang terdiri dari tokoh adat, perempuan, pemuda, tokoh agama, dan komunitas masyarakat menggelar aksi demo damai di halaman kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, ribuan warga ini datang ke kantor Gubernur Papua dengan membawa pamflet, spanduk, baliho, dan melakukan orasi di halaman kantor Gubernur Papua. Aksi demo ini sebagai bentuk protes masyarakat atas dugaan keterlibatan oknum ASN dan pejabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang dianggap tidak netral dan justru mendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berlangsung 6 Agustus lalu. Massa meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Agus Fatoni dari jabatan pejabat Gubernur Papua. Selain itu, massa juga menuntut aparat kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu Papua bekerja secara independen, profesional, dan tidak memihak mendukung salah satu pasangan calon. Jika anak-anak negeri Papua untuk bertarung dengan hati yang baik, jangan kekuasaan mengatur sistem politik. Biarkanlah masyarakat menentukan siapa pemimpin yang mereka suka. Untuk itu, saya mewakili seluruh tokoh adat. Kalau Pak PJ Gubernur menjadi salah satu pendukung, kami minta dengan segala hormat, minta kepada Presiden Prabowo segera tarik kembali. Sementara itu, pejabat Sekda Papua Susana Wanggai yang menerima masa pendemo mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua juga berkomitmen mendukung proses demokrasi di Papua, sehingga tuntutan yang disampaikan pendemo akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Komitmen kita semua untuk membawa demokrasi di Papua ini secara adil. Ya, betul. Untuk itu kami akan ada di sini. Apa yang akan disampaikan tentu akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan tentu juga kepada pemerintah. Kami akan tetap ada di sini untuk bersama-sama di sini mendengarkan apa yang Bapak Ibu mau sampaikan, dan itu adalah tugas tanggung jawab kami untuk menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan tentu kepada pemerintah. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Polres Merauke berhasil mengungkap 3 pelaku pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring akhir bulan Juli lalu. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, berdasarkan penangkapan pelaku dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengungkap lagi 2 pelaku. Untuk tersangka pertama yang diamankan pasca kejadian tersebut berinisial DT dan 2 pelaku lainnya seorang perempuan berinisial R dan seorang laki-laki berinisial AN. Untuk tersangka pertama yang diamankan pasca kejadian tersebut berinisial DT, seorang perempuan berinisial R dan seorang laki-laki berinisial AN. Kapolres menambahkan bahwa ketiga pelaku ini memiliki perannya masing-masing. DT berperan sebagai supir, R sebagai pemilik mobil, dan AN sebagai eksekutor. Total sapi yang dicuri sebanyak 4 ekor dan daging sapi dijual ke Kabupaten Jayawijaya Wamena. Ketiga pelaku kini dijerat pasal 363 ayat 1 dan 4 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Polres Merauke juga menghimbau bagi masyarakat yang merasa pernah kehilangan hewan ternak sapi bisa segera melapor ke Polres dan akan ditindaklanjuti. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Memasuki pertengahan bulan Agustus, beberapa bahan pokok di Pasar Wamanggu Merauke terpantau masih berada pada kisaran harga sama dari minggu sebelumnya. Salah satu pedagang Ismiatul menyatakan harga barang stabil dengan kondisi tidak turun hujan lagi. Pedagang bahkan memprediksi harga akan turun jelang musim panen sayuran. Ismiatul juga menambahkan saat ini tomat ada di harga Rp45.000 per kilogram, cabai Rp100.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, dan bawang merah Rp65.000 per kilogram. Barang kayaknya stabil, pokoknya yang penting jangan hujan lagi, mungkin semakin turun. Kalau sudah merugi ada panenan itu bisa juga tuh. Kalau tomat 45, lombok 100, bawang putih 40, bawang merah 65. Diharapkan kondisi ini bisa bertahan hingga akhir tahun, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pasar tetap ramai pengunjung. Sebelumnya, beberapa harga bahan pokok di pasar mengalami kenaikan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Razia minuman keras lokal jenis Shopee dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke di salah satu pabrik rumahan yang berada di daerah Katalpal, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke. Dari penggerbekan ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti yaitu 21 botol Shopee siap edar, puluhan liter bahan baku, dan peralatan produksi. Satu botol miras ilegal ini dijual dengan harga Rp50.000 per botol. Kasat Narkoba Polres Merauke, Ibda Daniel Z. Rumpaidus mengatakan sudah menyita sekitar 40 liter fermentasi yang siap masak. Selain itu, polisi juga mengamankan satu pelaku dan mengantongi identitas pelaku lainnya yang diduga merupakan pegawai negeri. Polisi juga telah melakukan teguran beberapa kali namun masih terus melakukan produksi. Kita sudah amankan ada sekitar 40 liter fermentasi yang siap untuk dimasak. Untuk pelakunya sudah kami amankan satu, yang satunya juga sementara kita sudah kantong identitasnya. Ini ada indikasi merupakan pegawai. Yang bersangkutan ini sudah sudah dikasih teguran berapa kali namun masih terus melakukan produksi. Ibda Daniel juga menghimbau kepada masyarakat Merauke untuk melaporkan apabila mengetahui tempat produksi miras kepada pihak kepolisian. Miras lokal dianggap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita sudah amankan. Karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80 di Kabupaten Merauke dilakukan pada Selasa pagi. Karnaval diikuti oleh 191 kelompok peserta mencangkup sekolah, etnis, komunitas, dan beberapa instansi daerah. Bupati Merauke Yosef Bladip Gipse mengatakan karnaval bukan hanya seremonial, namun merupakan peringatan dari ekspresi kebebasan. Karena kemerdekaan adalah kebebasan bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Karnaval ini bukan hanya acara seremonial saja, tetapi sekaligus juga memberikan peringatan bagi kita semua bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini merupakan ekspresi daripada kebebasan. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati juga berharap melalui kegiatan karnaval membangkitkan semangat untuk selalu memelihara persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sejak pagi, ribuan warga Merauke sudah membadati jalan utama untuk ikut dan menyaksikan karnaval budaya dalam rangka HUT RI ke-80. Para peserta datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, etnis, komunitas, dan instansi kedinasan di Kabupaten Merauke. Terlihat ratusan peserta menggunakan atribut dan busana adat tradisional Nusantara, hingga adanya atraksi kreatif yang ditampilkan. Peserta karnaval Aprilia menyebut merasa senang bisa mengikuti karnaval karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Ini merupakan pengalaman pertamanya ikut karnaval.
Kesannya tuh sangat senang karena berkumpul sama teman-teman. Terus kalau pesannya semoga nanti tahun depan tambah rame lagi. Kalau pengalaman barunya mungkin karena baru kelas 10 ya, jadi baru pertama kali ikut ambalan, jadi itu pengalaman baru, ikut simapor gitu. Hal ini juga dirasakan warga yang datang menyaksikan karnaval. Sugini mengatakan senang dan puas menyaksikan hiburan dalam karnaval. Lumayan senang lah, puas, bagus. Pokoknya puas aja, senang gitu. Masyarakatnya antusias nonton semua. Sering, setiap tahun nonton. Karnaval budaya tahun ini diikuti oleh 191 peserta dan sekaligus menjadi hiburan gratis bagi masyarakat Merauke. Pemerintah berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat rasa persatuan dan melestarikan budaya bangsa. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kolonel Otto Salo selaku tim Wasef TMMD meninjau langsung pelaksanaan dan progres TMMD di Kampung Kamnosari pada Selasa siang. Kolonel Otto meninjau langsung pengerasan jalan sepanjang 561 meter, pembuatan sumur bor dan tandon air, pembuatan jamban, serta renovasi 2 unit rumah warga. Selain itu, juga dilakukan penyerahan sembako kepada 200 warga di Kampung Kamnosari, serta pemberian makanan tambahan bagi anak SD Impres Jagebok 5. Dalam tinjauannya, Kolonel Otto mengatakan progres TMMD berjalan dengan baik dan diperkirakan selesai sesuai dengan target. Nah, ini kita lihat sendiri langsung di lapangan, diantaranya yang rehab rumah. Saya lihat masih on the track lah. Di sini kebetulan ada Dandim, bisa ditanya langsung seperti apa untuk perkembangan dan tindak lanjutnya. Bisa dipastikan sesuai target waktu juga Pak ya? Yang saya lihat ini masih sesuai target karena ini kan 34 hari. Iya. Ini baru hari yang ke-18 ya? 18. Ini 18. Dan ini sudah luar biasa kemajuannya. Kalau yang pengerasan jalan masih berproses, tapi kan masih ada waktu. Ya. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.